ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu sastra Arab, ilmu lughah, banyak ilmu. Apa saja yang harus kita pilih daripada ilmu-ilmu yang prioritas, yang terpenting apa nanti akan dijelaskan. Wal ustad, begitu juga bab ini akan menjelaskan bagaimana kita mencari seorang guru. Kita cari seorang guru yang benar-benar guru, jangan sembarangan, jangan sampai kita salah guru, akhirnya nauzubillah min dzalik, kita dapat guru yang sesat, akhirnya muridnya jadi tersesat. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga ikhtiyari syarik. Dalam kita menuntut ilmu, dalam kita ngaji, kita dianjurkan juga untuk kita nyari teman. Teman ini apa ya? Teman ini untuk memotivasi kita. Kadang kita lagi males nih, lagi mager, nggak mau hadir majelis, apalagi hujan dingin ya. Temen doy, ayo ngaji. Ya, jadi tadinya nggak semangat, karena temen nyemangatin jadi semangat. Ini juga akan dibahas teman dalam kita tolabul ilim wasabatu alaih, dan kita akan dalam bab ini membahas juga bagaimana kita keteguhan dalam menuntut ilmu, kesabaran, keteguhan sampai benar-benar kita mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah, yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Seyogianya bagi seorang penuntut ilmu untuk memilih daripada ilmu-ilmu ini banyak. Seperti tadi disebutkan ilmu tauhid, balaghah, lughah, ilmu ma'ani, ilmu macam-macam ya. Ilmu hisab, faraid dan lain sebagainya. Mana dari semua ilmu tersebut yang terbaik ilmu apa? Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Dan ilmu yang dibutuhkan oleh dirinya dalam urusan agama. Dalam urusan agamanya, ilmu bil furud, ilmu-ilmu yang wajib bagi dia. Allati taftaridu alaih, yang wajib bagi dirinya. Fil hal, pada saat itu. Pada saat sekarang, tadi jam 7:30 masuk waktu sholat isya. Maka pada saat itu kita wajib mengetahui ilmu tentang sholat, tentang wudunya kita akan melaksanakan wudunya harus sah. Kita akan sholatnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ini masuknya ke fikih. Ilmu fikihnya dalam ibadah harus benar. Bal fi jami'il ahwal, dan juga dalam semua keadaan. Ilmu dalam segala keadaan. Nanti sekarang Rajab, Sya'ban, Ramadan, dalam keadaan Ramadan kita wajib mengetahui ilmu-ilmu yang akan menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana kita menghadapi Ramadan ini, meningkatkan kualitas kita pada bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang bukan hanya ikut-ikutan ibadahnya, tapi ibadahnya bil ilm, dengan ilmu fikihnya yang benar, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Itu dijelaskan dalam ilmu fikih. Summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Begitu juga seyogianya penuntut ilmu itu memilih daripada ilmu yang terbaik yang dia butuhkan pada masa mendatang. Pada masa mendatang, fi zamanil ati, pada masa depan. Contohnya, minal ilmi bil furudi allati furidat alaihi fil hali li fuqdani syurutiha. Yaitu ilmu-ilmu yang wajib yang di masa mendatang, dia wajib mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Misalnya tadi bulan suci Ramadan, bulan Ramadan nanti kita wajib ini ilmunya dipersiapkan, bekal ilmu menghadapi menyambut bulan suci Ramadan dari sekarang.
ilmu fikihnya, ilmu adabnya. Kalau di sini sebutkan li fuqdani syurutiha mithlul haji waz zakati liman lam yaqdir alaihi mahalan. Ilmu yang wajib bagi seseorang di masa mendatang walaupun sekarang dia belum wajib. Belum wajib karena apa? Li fuqdani syurutiha, syarat-syaratnya belum ada. Dia contohnya di sini haji. Untuk melaksanakan ibadah haji dia belum mampu. Tapi bekal ilmu untuk haji dipersiapkan dari sekarang. Begitu juga zakat. Ilmu membayar zakat. Dia belum ada hartanya. Tapi dianjurkan juga untuk dia pelajari tentang ilmu zakat. Kemudian wa yuqaddimu ilmat tauhid, dan dia mengutamakan ilmu tauhid. Dari ilmu-ilmu yang terbaik tadi, yang paling pertama menjadi prioritas adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ilmu akidah ini ilmu yang diajarkan pada malam keberapa tuh? Oleh Habib Hamid Al-Ghazali. Ya Habib. Jumat kedua oleh Habib Hamid Al-Ghazali. Kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Sebagaimana juga dikatakan dalam kitab Safatul Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ilmu yang wajib pertama kali dipelajari oleh seseorang yang mukallaf adalah ma'rifatul ilahi, mengenal Allah Subhanahu wa taala bistiqani, dengan keyakinan. Benar-benar dia pelajari. Bukan nanti akan dijelaskan di sini. Ya wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalil. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tauhid tadi, dengan ilmu akidah tadi. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan argumen-argumen, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan ilmu. Bukan hanya ikutan. Kalau ikut-ikutan tadi di sini sebutkan muqallid. Orang yang ikut-ikutan. Karena abahnya, orang tuanya beriman, dia ikut-ikut. Ayahnya Islam, orang tuanya Islam, kakek neneknya Islam, dia ikut-ikutan Islam. Maka di sini harus dia mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah. Wa in kana sahihan indana. Kenapa ilmu tauhid ini menjadi ilmu yang prioritas, menjadi ilmu yang paling pertama dipelajari oleh seorang muslim? Alladzi huwa asasu sairil ulumi 'alaiha. Yang mana ilmu tauhid ini adalah pondasi daripada semua ilmu. Pondasinya adalah ilmu tauhid. Kalau akidahnya kuat, insya Allah ilmu-ilmu yang lain juga kuat. Tapi kalau akidahnya enggak kuat, maka na'udzubillah min dzalik, bisa nanti sesat. Wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalil. Yambaghi aidan an ya'rifallaha ta'ala jalla wa ala bid-dalil, ay bil istidlal. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil, dengan ilmu, dengan bukti. Minal athar, daripada periwayatan Al-Qur'an, periwayatan hadis. Dalilnya ada dalil nakli yang ada di Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Wala yuqallid, dia tidak boleh taklid. Taklid ini tadi ikut-ikutan, kalau sekarang bahasanya pomo mungkin ya, dia pomo. Dia ikut-ikutan. Latah ya Habib. Karena orang tuanya, dia ketika ditanya, ente kenapa Islam? Iya aneh Islam. Orang tua aneh Islam. Nah ini nggak kuat dalilnya, cuma ikut-ikutan. Tapi ketika ditanya, kenapa ente beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia jawab, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ana, yang menciptakan alam semesta. Dzatu wajibil wujud. Ya. Zat yang wajib adanya, yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Nah ini tidak bisa ini kita ketahui kalau kita nggak ngaji. Harus ngaji ilmu tauhid atau ilmu akidah.
Fa inna imanal muqallidi, karena sesungguhnya imannya seorang muqallid, iman orang yang dia imannya cuma ikut-ikutan tadi, ar-rajulul ladzi la yakunnu mustadillan bal yakunu muqallidan bi abaihi fil iman, yaitu seseorang yang dia dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ikut-ikutan saja, tapi dia nggak punya dalilnya, nggak pakai ilmu. Dia beriman kepada Allah nggak pakai ilmu, hanya ikut-ikutan, muqallidan. Agama warisan kata Habib. Agama warisan. Muqallidan bi abaihi. Cuman ngikutin bapaknya, warisan tadi kata Habib ya. Wa in kana sahihan indana, walaupun dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah imanul muqallid masih sah, dianggap sah. Lakin yakunu athiman, tetapi orang yang muqallid tadi dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya yang ikut-ikutan tadi, imannya yang warisan dari orang tuanya, tanpa dia mengulik, tanpa dia belajar ilmu akidah, cuma ikut-ikutan saja, dia berdosa, yakunu asiman. Kenapa? Bitarkil istidlal, karena dia meninggalkan tolabul ilim, karena dia nggak mau mengaji akidah, dia nggak mau mempelajari ilmu akidah, yang mana dengan ilmu akidah dia akan mengenal Allah dengan apa? Dengan keyakinan, bukan ikut-ikutan. Li'anna Allah Ta'ala a'ta ni'matal aqli lil insani. Karena sesungguhnya, kenapa orang tadi berdosa? Ini alasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat akal fikiran kepada seorang manusia. Allah berikan dia nikmat akal. Akal ini untuk dia berfikir. Liyastadilla ala wujudihi, agar dia mencari dalil, dia mencari ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, wujudihi, atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdatihi, atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ummahati awsafihi, dan pokok-pokok daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Ada sifat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat apa? Buat dia mengenal dengan akal tersebut siapa penciptanya. Dengan akal tersebut dia isi akalnya dengan ilmu, yang mana dengan ilmu tauhid, dengan ilmu akidah tadi, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Falamma lam yastadilla bihi, maka tatkala seseorang ini tidak mau belajar, tidak mau mengaji akidah, tidak mau mengaji tauhid, tidak mau mencari dalil dengan akalnya tadi, maka muaddiyan syukra ni'matil aqli, maka orang tersebut dianggap tidak melaksanakan, mensyukuri nikmat akal. Allah udah berikan akal untuk dia berpikir, mengenal Allah, tapi dia gunakan akalnya untuk yang lain. Dianggap apa? Kufur nikmat daripada nikmatul aql. Fabi sababi kufranin ni'mah kana athiman, karena sebab dia menkufuri daripada nikmat akal ini, maka dengan tersebut dia dianggap berdosa. Dikit lagi nih Habib. Wa yakhtara al-atiq, wa yakhtaru al-atiq, dan seyogianya thalabul ilim, orang yang mencari ilmu ini tadi yang pertama dia pelajari adalah ilmu tauhid tadi yang pertama.
Kemudian setelah ilmu tauhid, ilmu apa? Wa yakhtarul atiq. Dia pilih ilmu-ilmu yang klasik, al-qadim, ilmu-ilmu yang lama. Al-atiq, yang lama atau yang kita artikan klasik. Apa itu ilmu al-atiq? Huwa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in. Ilmu apa itu al-atiq? Ilmu yang terdahulu, ilmu yang lama atau ilmu klasik, yaitu ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya para tabi'in, para tabi'in. Dunal muhdatsati, hendaklah memilih daripada ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya para sahabat, para tabi'in, tanpa tidak usah dia mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Al-ulumil lati lam tujad fi zamanihim, ilmu yang belum ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bal ahdatsat ba'dahum, tapi ilmu tersebut ada setelah mereka. Minal usuri, zaman-zaman setelah para sahabat, para tabi'in, ilmu-ilmu yang baru. Seperti apa? Ka ilmil mantik, ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat ini ilmu baru. Wal hikmah, ilmu hikmah. Wa ilmil khilaf, ilmu apa? Ikhtilaf para ulama dibahas. Nah, ini kata pengarang daripada kitab Ta'limul Muta'alim, hendaklah dia mempelajari ilmu-ilmu yang terdahulu dulu. Yang apa? Ilmu wajib. Min ilmir Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in. Itu yang harus dia pelajari. Tanpa mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Ilmu yang baru boleh dipelajari, tapi setelah dia menguasai daripada ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu al-ulama alaikum bil atiq wa iyyakumul muhdatsat. Dikatakan oleh para ulama, hendaklah kalian mempelajari ilmu-ilmu yang terdahulu, ilmunya Rasulullah, para ashabu Rasulullah, para tabi'in, wa iyyakumul muhdatsat, dan hendaklah kalian berhati-hati daripada ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka an tashtakil bihadzal jadal. Nah, jadi ilmu-ilmu yang menjadi prioritas ini, yang pertama adalah ilmu tauhid, yang harus pertama kali kita pelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kemudian setelah itu adalah ilmu-ilmu daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencakup daripada ilmu mengenai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada ilmu kita bagaimana kita berakhlak, ilmu adab, ilmu tasawuf, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya yang diriwayatkan atau bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita menjauhi daripada ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka, dan hendaklah kamu berhati-hati, antashtagil bihadzal jadal. Janganlah kamu mempelajari ilmu perdebatan. Ilmu apa? Ilmu perdebatan. Alladzi dhahara ba'dan kiradil akabir. Yang mana ilmu ini tampak setelah apa? Setelah para akabirul ulama, para ulama-ulama ini udah punya fatwanya masing-masing. Udah ada ijtihad para ulama. Ini masih dipelajarin lagi di ikhtilafil ulama, dipelajarin, dikorek-korek lagi, didebatin. Nah, di sini alasannya nanti ada. Ba'dan qada'ihim, udah diputusin sama para ulama, udah enggak usah dipelajari, ini namanya ilmu debat. Fa innahu, karena ilmu jadal ini yub'idu thalibu anil fikhi, menjauhkan para penuntut ilmu daripada ilmu fikih. Malah bukan ngedekatin kita
untuk kita menguasai ilmu fikih malah ngejauhkan. Wa yudayyi'ul umur, dan juga mempelajari ilmu perdebatan ini hanya ngabisin umur, yudayyi'ul umur, nyanyain waktu, lisarfihi ila ma la yahummuh, karena dia curahkan waktunya untuk mempelajari apa, ilmu-ilmu yang enggak penting buat dirinya. Ini ulama udah netepin, malah dia mempelajari ikhtilaful ulama, malah mempelajari untuk dia berdebat. Wa yurithul wahsyata wal adawah, dan juga ilmu perdebatan ini mewariskan apa? Mewariskan ketakutan, wal adawah, permusuhan. Bisababil jadal al mubahithina, dengan apa? Dengan sebab mendebat. Orang-orang yang membahas ilmu didebat. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang terima, ada yang enggak, ada yang tersinggung. Wa kullu dzalika amrun ghairu maqbul, dan hal itu adalah urusan yang enggak diterima sama semua orang. Di debat pendapatnya. Ini ikhtilaful ulama di debat ya. Menurut imam ini boleh ini. Dia belum tentu terima. Yang terima enggak terima, dia akhirnya apa? Akhirnya marah, akhirnya permusuhan. Wa muwarrithuhu aidan ghairu maqbul, maka orang yang mewarisi ilmu perdebatan juga tidak akan diterima ilmunya. Dia ghairu maqbul, enggak akan diterima oleh masyarakat atau tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tambah semangat dalam kita menuntut ilmu, dan alhamdulillah kita terima kasih sama guru kita Sayyidil Habib Thaha bin Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Az-Zagab. Di malam Jumat ini dilengkapin sama beliau. Ya, ilmu tasawuf, ada kitab Bidayatul Hidayah yang seharusnya malam ini Habib Alwi Ala Idrus mengajar ilmu adab. Nah, ini ilmu yang wajib kita pelajari juga. Kemudian Habib Hamid Al-Ghadri mengajarkan ilmu akidah, ilmu tauhid. Ustadz Ja'far malam Jumat ketiga mengajarkan ilmu fikih. Dan ditambah lagi bagaimana kita ilmu sirah nabawiyah, bagaimana kita mengenal siapa baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk guru kita, kebaikan pahala yang berlipat-lipat ganda, yang sudah kita menyediakan kita berbagai macam ilmu-ilmu yang wajib. Jadi kalau kita hadir malam Jumat nih, dari Jumat pertama sampai Jumat terakhir 4 malam nih, udah lengkap semuanya. Tinggal kitanya tambah semangat dengan apa? Dengan kita catat yang penting-penting, dengan kita musyawarah sama teman, nanya sama teman kalau nggak tahu nanya, sehingga tambah terus ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Al-Faqir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.